Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahrunaku Sumawardani, NIM 18220057. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Agraria. Dengan yang saya akan bahas ialah bagaimana cara mengalihkan hak atas tanah kepada ahli waris. Ahli waris itu merupakan orang-orang yang berhak menerima harta kekayaan dari pewaris. Tentunya pewaris ini ialah orang yang telah meninggal. Orang yang meninggal biasanya telah meninggalkan wasiat. Wasiat itu umumnya mengenai pembagian harta kekayaan. Dan ada pula ketika orang meninggal itu tidak meninggalkan surat wasiat. Nah, bagaimana cara peralihan harta kekayaan ini? Tentunya diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, harta kekayaan yang dilimpahkan kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta kekayaan, baik itu berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak, salah satu contohnya ialah tanah. Tanah ada yang bersertifikat dan ada pula yang tidak bersertifikat. Cara peralihan hak atas tanah ini tentunya khususnya tanah yang bersertifikat ini harus kita daftarkan terlebih dahulu ke kantor pertanahan. Hal ini juga diatur di dalam PP nomor 24 tahun 1997. Yang intinya menjelaskan bahwasanya peralihan hak atas tanah, harta warisan atau harta kekayaan itu harus melalui pendaftaran terlebih dahulu ke kantor pertanahan setempat atau Badan Pertanahan Nasional. Kemudian, ketika kita sudah melibatkan pihak lain dalam hal ini, tentunya kita akan menemui prosedur-prosedur yang seharusnya kita penuhi. Yang pertama, ketika kita datang ke kantor pertahanan sebagai seorang pemohon, nantinya di sana kita akan diberi form pendaftaran. Kemudian kita isi dan kita tanda tangani. Prosedur yang kedua ialah membawa fotokopi identitas diri, yaitu KTP dan KK. Dan yang ketiga, kita harus membawa sertifikat tanah asli yang masih atasnamakan pewaris yang telah meninggal itu. Kemudian kita membawa surat keterangan waris. Surat keterangan waris ini menjelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Ya. Di sini surat ini dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris. Kemudian terdapat 2 saksi dan diketahui atau diregistrasi oleh pihak kelurahan serta pihak kecamatan setempat. Bagaimana jika tanah ini mengalami sengketa? Tanah yang bersengketa ini nantinya BPN atau Badan Pertanahan Nasional itu akan meminta surat keterangan waris itu dari pengadilan, yang mana itu berupa suatu keputusan yang sudah clear. Kemudian kita membawa fotokopi SPPT PBB, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, di saat kita di kantor pertanahan tersebut, kita harus membawa itu fotokopi SPPT dan yang aslinya. Nantinya di sana akan dicocokkan oleh pihak BPN. Kemudian bukti pembayaran BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, ketika kita sudah melalui atau memenuhi prosedur-prosedur tersebut, nantinya kita akan mendapatkan sertifikat yang telah dibalik nama sesuai dengan nama-nama ahli waris. Nah, di saat ahli waris itu lebih dari 1 orang, tentunya sertifikat itu juga dibuat dengan nama-nama ahli waris yang telah tercantum di dalam surat keterangan waris. Baik itu ada 3 orang, 4 orang, atau 5 orang. Jika para ahli waris sepakat untuk memberikan tanah
harta warisan itu hanya kepada satu ahli waris, maka sebelumnya dia harus membuat akta pembagian hak bersama. Ya, akta tersebut telah disepakati oleh seluruh para ahli waris dan dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kemudian sertifikat itu nantinya, sertifikat yang telah jadi di balik atas nama itu kemudian akan beratasnamakan satu ahli waris itu yang telah disepakati oleh para ahli waris yang lain. Nah, bagaimana ketika para ahli waris itu banyak, akan tetapi bertempat tinggal yang jauh atau berjauhan? Nantinya dia akan membuat surat kuasa yang kuasa tersebut diberikan kepada ahli waris yang lain, ahli waris yang bertempat tinggal sesuai dengan tempat pembagian harta warisan itu. Nah, surat kuasa itu tidak dibuat oleh mereka sendiri, akan tetapi harus surat kuasa yang dibuat oleh notaris. Begitu. Sekian, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Terima kasih karena telah disaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.